Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu diberi keberkahan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya rabbal alamin. Baik, hari ini kita akan belajar tentang teks deskripsi. Nah, apa itu teks deskripsi? Oke, teks deskripsi adalah merupakan sebuah paragraf yang menggambarkan atau menjabarkan secara jelas tentang objek, tempat, atau peristiwa yang sedang terjadi menjadi topik kepada pembaca, sehingga pembaca seolah-olah merasakan langsung apa yang sedang diungkapkan di dalam teks tersebut. Nah, setelah kita tahu pengertian tentang teks deskripsi, maka kita juga akan mencari tahu tentang ciri-ciri teks deskripsi itu seperti apa. Mari kita lihat. Ciri-ciri teks deskripsi. 1. Menjabarkan atau menggambarkan suatu objek seperti benda, tempat, atau suasana tertentu. 2. Melibatkan panca indera, yaitu penglihatan, pendengaran, pengecapan, penciuman, dan perabaan. 3. Pembaca seolah-olah merasakan langsung apa yang sedang dibahas di dalam teks. 4. Memaparkan ciri-ciri fisik dan sifat objek tertentu, seperti ukuran, bentuk, warna, dan kepribadian secara jelas dan terperinci. Nah, itu tadi ciri-ciri teks deskripsi. Nah, lalu apa tujuan dari teks deskripsi itu? Mari kita lihat. Tujuan dari teks deskripsi itu adalah sangat jelas sekali, yaitu agar orang yang membaca suatu teks deskripsi seolah-olah sedang merasakan langsung apa yang sedang dijelaskan di dalam teks tersebut, dengan cara merinci objek dan menggambarkan sekongkret mungkin. Nah, itu dia tujuan dari teks deskripsi. Nah, lalu kira-kira jenisnya ada berapa tentang teks deskripsi itu? Nah, teks deskripsi dibagi menjadi 3, yaitu 1. Teks deskripsi subjektif. Yang kedua, teks deskripsi spasial. Yang ketiga, teks deskripsi objektif. Nah, teks deskripsi subjektif itu adalah suatu teks deskripsi yang dalam penggambaran objeknya berdasarkan atas kesan yang dimiliki oleh penulis paragraf tersebut. Nah, contohnya adalah bakso Pak Soleh adalah bakso yang paling enak di kota ini. Baksonya yang terbuat dari daging sapi sangat empuk dan lezat di lidah. Ukurannya cukup besar, tidak seperti ukuran bakso pada umumnya. Biasanya bakso itu berbentuk bulat, namun bakso Pak Soleh berbentuk segitiga. Tak hanya baksonya saja yang enak, mie-nya pun kenyal dan nikmat karena terbuat dari tepung pilihan. Ditambah lagi dengan kuahnya yang sangat nikmat dan gurih, menyatu dengan rasa bakso dan mie. Kuah bakso Pak Soleh terbuat dari bumbu-bumbu warisan keluarga yang sangat dirahasiakan. Itulah mengapa bakso ini cukup banyak penggemarnya. Nah, itu dia contoh dari teks deskripsi subjektif. Oke, sekarang kita masuk ke jenis yang kedua, yaitu teks deskripsi spasial. Seperti apa? Nah, teks deskripsi spasial adalah teks deskripsi yang objeknya dijelaskan hanya berupa benda, tempat, ruang, dan lain sebagainya. Contohnya adalah Sungai Dareh adalah sungai yang sangat bersih dan alami. Lebar sungainya yang hanya 6 meter membuatnya aman sebagai tempat berenang. Airnya pun bersih dan segar. Hampir tidak ada sampah satupun yang mengapung.
Di sepanjang pinggiran sungai terdapat batuan-batuan yang cukup besar. Bagian kiri sungai merupakan sawah yang sangat luas. Sedangkan bagian kanan sungai merupakan hutan. Itulah mengapa sungai ini sangat cocok untuk dijadikan tempat wisata. Nah, itu dia contoh dari teks deskripsi spasial. Sekarang kita masuk ke jenis yang ketiga, yaitu teks deskripsi objektif. Ini teks deskripsi objektif adalah penjelasan mengenai objek yang digambarkan apa adanya berdasarkan keadaan objek yang sebenar-benarnya, sehingga pembaca bisa membayangkan keadaan tanpa ada pendambahan opini dari penulis itu sendiri. Nah, contohnya seperti apa? Seperti ini. Sepak bola adalah permainan tim. Olahraga ini membutuhkan 11 orang pemain yang terdiri dari 1 penjaga gawang, 4 pemain belakang, dan sisanya pemain tengah dan penyerang. Olahraga ini membutuhkan sebuah bola dan gawang sebagai alat pelengkap permainan. Tidak hanya itu, sepak bola juga memerlukan wasit sebagai pengadil di atas lapangan. Olahraga ini berlangsung selama 90 menit dan terbagi menjadi 2 babak, di mana setiap babak memerlukan waktu 45 menit. Nah, itu dia jenis dan contoh dari teks deskripsi. Apakah semuanya sudah jelas? Saya kira semuanya sudah paham. Nah, alhamdulillah. Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam pembelajaran teks deskripsi ini adalah kita belajar tentang apa itu pengertian teks deskripsi. Lalu kita juga belajar tentang ciri-ciri teks deskripsi. Lalu kemudian kita juga belajar tentang tujuan teks deskripsi. Dan yang terakhir adalah kita belajar tentang jenis-jenis teks deskripsi, yaitu subjektif, spasial, dan objektif. Nah, semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.